Kita doain anak-anak kita yang sedang belajar biar pada berkah ilmunya, manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kebanggaan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Seulang lagi salamnya Bu ya, tapi nanti ditambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu waridwan. Bisa? Tambah apa? Wa maghfiratu waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai dengan yang ganjil. Sekali lagi berarti Ibu ya. Karena Nabi aja Bu. Jadi ini sambil nungguin tuh guru kita insya Allah sampai di tempat jam 9:30. Jadi Rasulullah SAW pernah satu ketika yang subhanallah, beliau di saat berjalan tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan. Tapi perempuan ini dalam keadaan bersedih. Rasulullah tanya, dalam keadaan bersedih perempuan ini. Perempuan ini siapa? Dia adalah seorang budak, ya, seorang budak. Makanya acara maulid seperti ini kita yang patut banyak bersyukur para perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang mengangkat derajat kaum perempuan. Jadi baru salam udah buka di mahbah ya Bu, ngapa-ngapa dah, baru nungguin namanya juga ya Bu ya. Sama cuman apa badal doang dah. Ya, sama udah biasa bulanan di sini. Jadi satu ketika Rasulullah berjalan bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini dalam keadaan bersedih. Mendekati pasar perempuan ini bersedih, ketemu oleh Rasulullah. Rasulullah melihat dalam keadaan bersedih, ditanya, Assalamualaikum Ibu. Jawab salam, hukumnya wajib apa? Wajib apa? Jawab salam hukumnya wajib kifayah. Betul, wajib kifayah. Ya, artinya kalau ada yang mengucapkan salam, apabila orang sebanyak kayak begini nih, ya, kalau ada yang mengucapin salam, kalau ada yang mewakilkan menjawab salam, maka yang kagak jawab salam kagak dosa. Itu namanya wajib kifayah. Kalau ada yang mengucap salam semuanya kagak pada jawab, berarti pada budak semuanya. Didoain pada diem baik. Setelah itu perempuan ini menjawab, saya sedang bersedih. Apa yang menyebabkan kamu bersedih? Saya dikasih uang sama majikan saya sebesar 1 dinar untuk belanja kebutuhan majikan saya. Tapi di tengah jalan duitnya hilang. Saya takut kalau pulang ke rumah majikan saya, mampus dah saya. Habis saya diomelin, habis saya dicaci maki. Kata Rasulullah, kalau begitu jangan kamu sedih. Kenapa? Rasulullah nggak pernah bawa uang Bu. Rasulullah nggak pernah bawa duit. Kalau kita mah nggak betah Bu ya, nggak bawa duit. Iya, kalau Rasulullah tidur aja juga nggak betah kalau ada duit yang disimpan. Kenapa? Disedekahin. Maka kata Rasulullah jangan bersedih. Ya, mau gantiin Rasulullah nggak bawa duit, nggak ada duit. Maka kata Rasulullah, kalau begitu ayo saya anterin ke rumah majikan kamu. Begitu dianterin ke rumah majikannya, Rasulullah mengucap salam, ngetok gitu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Tapi di rumah itu majikannya nggak ada yang jawab Bu, nggak ada yang jawab. Ini adab bertamu, ngetok pintu. Kalau kita mah beda kadang-kadang. Ya, Assalamualaikum.
Kadang-kadang ya, orang kemana sih gue sambil kencang banget kagak ada nyaut-nyaut pisan kan apa gitu Bu ya. Ini ada Rasulullah kita tiru Bu. Mungkin kita nggak bisa sepuasnya kita tiru, tapi paling tidak ada beberapa atau sebagian bahkan insya Allah kita bisa tiru. Karena beliau adalah sebagai teladan uswatul hasanah. Pertama tuh, tok tok tok, assalamualaikum, mundur. Ya, mundur dulu. Nggak ada yang jawab. Maju lagi ke pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Mundur lagi, nggak ada yang jawab. Kalau kita mengimplang kemana baik? Keliling di dapur kali ya. Ini pada kemana sih orangnya? Mau sono dah. Ya, kagak ada juga. Kan kita mah begitu Bu. Ini akhlak Rasulullah untuk bertamu. Udah 2 kali kagak dijawab salam. Ini lagi nangis banget nih. Siapa? Si budak. Maju lagi yang ketiga kalinya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Baru dijawab yang ketiga kalinya oleh yang punya rumah. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Subhanallah. Kaget Bu. Kaget ini majikan. Kenapa? Yang datang adalah seorang panutan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasul? Kenapa kamu tadi sewaktu saya menjawab salam yang pertama kamu tidak menjawab, dan salam yang kedua juga tidak menjawab? Apa kata dia? Kata majikannya, waktu engkau menjawab salam yang pertama saya dengar, tapi saya menjawab di dalam hati. Kenapa? Karena biar engkau lebih dari sekali mendoakan saya. Tuh. Iya. Tapi ibu di rumah tak kalau dengar yang assalamualaikum jangan pura-pura budak. Gue tungguin apa 3 kali. Lah kalau bawa duit lah ribet dibawa pulang lagi tuh duit. Ya. Aku sengaja ucap salam engkau yang pertama aku jawab di dalam hati. Kenapa? Karena aku bahagia didoakan oleh engkau. Jawab yang kedua juga sama. Kenapa? Aku jawab dalam hati, juga aku mendapatkan doa untuk yang kedua kalinya dari baginda Rasulullah SAW. Maka yang ketiga baru aku jawab subhanallah. Diserahin dia tuh, ya diserahin. Engkau jangan marahin ini perempuan. Kenapa engkau bisa ketemu ya Rasulullah dengan budak saya? Kata Rasulullah, budakmu ini sedang menangis. Kenapa? Karena uang yang engkau beri untuk belanja harian, belanja bulanan, duitnya hilang. Maka saya antarkan ke kamu, jangan dimarahin. Saya enggak marah wahai Rasulullah, saya bangga mendapatkan tamu, kedatangan tamu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini juga ya Rasulullah, budak ini akan aku bebaskan. Subhanallah ya Rasulullah. Ya. Jadi menjawab salam, bertamu itu batasannya 3 kali. Tadi udah berapa kali? Udah 3 kali ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul bait, orang tua kita Al-Mukarramah Ibu
Maryani beserta seluruh keluarga besar. Kita doakan semoga dipelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, diberkahkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, berkah rizkinya. Allah jadikan putra putri, anak cucu menantunya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul majlis, pimpinan Majlis Taklim An-Nur Al-Mukarramah Ustazah Nurwati beserta suami dan keluarga, ma'asyiral ustadzat, wabil khusus tadi Al-Mukarramah Ustazah Wan Sarifah Aluya beserta rombongan yang telah meninggalkan ruangan. Insya Allah dengan selawat yang beliau telah bacakan, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya Ustazah Hajah Sumyati, Encum Sumyati, subhanallah, guru masih orok katanya. Emang orok emang udah ngurusin Nurwati? Lah belum ya, dari orok, dari masih balita kali Nur. Oh, dari orok emaknya yang ngurusin. Al-Umum Madrasatul Ula, emaknya guru pertama tuh. Ya, emaknya guru pertama. Guru saya pertama kali kenal alif lempeng babeko Ustazah Rohaya. Allahu yaufillah. Kalau ngajar tuh andes banget tuh. Kadang-kadang bahasa diempos. Apa nyebut kok misalnya kagak bisa z begitu. Ya, sebenarnya. Jangan dilupain tuh guru-guru kita yang ngajarin alat bata. Ya, kenapa kita bisa lancar, kita bisa sukses, kita bisa semua dari guru kita yang mengajarkan dari alif lempeng mbak bengkok. Makanya kalau ngaji nggak ada kata terlambat buat yang tua-tua nih. Ya, kalau ngaji nih, dia kata udah usia 60 tahun gua kagak kenal huruf, kagak mau ngaji. Ya nggak ada kata terlambat. Mumpung roh masih ada di jasad. Kenapa? Ada satu kalimat yang saya ingat, satu pepatah mengatakan man sadata nabata. Barang siapa yang kalau mantap menuntut ilmu, netap nuntut ilmunya, kagak pindah-pindahan mulu ngaji. Ngaji kagak mantap pisan. Ngaji di sono kagak dapat tiga sama guru ono. Ngaji sun guru ono gak dapat juga. Gue perasaan gue di sono ngaji gue udah bener banget, di sini gue disalah-salahin, ngambek lagi baik pindah lagi. Kan ada yang begono. Mana orangnya? Ya belajar aku udah sabar, apalagi kalau udah tua. Kayak melukis di atas air. Gak beda kalau bocah mah. Makanya saya dari masih kecil masih kebayang baik apa yang diajarin guru saya. Dulu mah zaman dulu ngejak ya Bu ya. Alif lam wa sukun wa fatahal, ha mim wa sukun wa fataham, dal madu. Itu begono begitu dulu. Kalau sekarang kagak kan, sistemnya udah beda ya Bu ya. Iya, tapi nggak ada kata terlambat. Kalau kita belum kenal huruf, udah tua, kita mau berusaha, insya Allah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Ya insya Allah. Ustazah Hajah Encum Sumyati, Ustazah Ami, Ustazah Iis Rohana, Ustazah Ani dari Getabo, Ani ya? Yang dari Getabo kayak ini ya? Oh, Ustazah Sani, Ustazah Rosani, Ustazah Rahimah, Ustazah Hajah dia, Ustazah Hajah Emah Maryam, Ustazah Darini, Ustazah Rokiah. Udah. Pimpinan Majelis Taklim, tadi Ustazah Hajah Aminah karena saya bareng dengan beliau, kemana beliau ya? Duduknya di mana ya? Mana? Ustazah Sri Sumyati, alhamdulillah. Seluruh pimpinan Majelis Taklim, Ustazah Jalimi ada kagak? Saya mau ngabsen baik, baru nungguin. Menantu atau putri dari almarhum Kiai Haji Nur Ali Ahmad, Ustazah Hajah Ratu Asia Ananda Humairah. Ini kata Nabi, ya Sayyidina Ali menghormati anak gurunya lagi memacu kuda begitu kencengnya, begitu melihat anak dari gurunya berhenti Bu. Kenapa? Memuliakan anak gurunya, apalagi gurunya wajib kita muliakan, anaknya aja kita muliakan. Alhamdulillah, anak menantu almarhum Kiai Haji Sani Arba juga hadir insya Allah. Orang tua kalian yang sudah meninggal dunia
guru-guru kita yang telah meninggal dunia, disambung silaturahimnya oleh anak dan mantunya, yakin dan percaya insya Allah pada saat ini sedang mendapatkan rahmat maghfirah di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat maghfirah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan bermacam-macam nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah sebagai bukti mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilahirkan manusia yang sangat sempurna, hamba Allah yang sempurna, yang telah mengangkat derajat kaum perempuan khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan ini berkumpulnya kita menjadi sebab turunnya rahmat maghfirah serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita, pembela kita dunia dan akhirat, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Ustazah Jahroni yang telah memberikan waktu kepada saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cinta kepada Rasulullah. Tentu harapan kita semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita nanti pada saat ini kita berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah sebagai bukti mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah. Nanti kita pengen juga sama-sama akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar bersama-sama di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita insya Allah mendapatkan syafaat Nabi kita dan kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menjawab dan Rasulullah juga akan menjawab. Derajat kita akan diangkat sebanyak 10 kali. Yuk kita berselawat yuk, biar kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jemaah yang sedang berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada bagian taman syurga ya Allah pada saat ini, izinkanlah mereka ya Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi farhamna jami'a wamhu anna sayyi'ati. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati. Sallallahu ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau cabut roh kami yang belum diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah ke Haramain ya Allah, yang sudah melaksanakan ke Haramain ya Allah, ibadah haji ataupun umrah, izinkanlah ya Allah untuk bisa kembali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita membaca ayat Al-Quran yang sudah sangat masyhur kita dengar, bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama ibu, di dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hei orang-orang yang beriman, diriin sholat, kerjain sholat. Pernah dengar Allah merintah kita sholat, Allah sholat? Pernah dengar enggak? Enggak. Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah enggak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah kagak puasa. Allah memerintahkan kita zakat, Allah kagak zakat. Allah memerintahkan kita dan menganjurkan kita untuk bersedekah, Allah enggak bersedekah. Tapi apakah pernah ibu lihat, ibu dengar? Pernah ibu dengar? Allah memerintahkan kita untuk berselawat, Allah juga berselawat. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Allah memerintahkan kita berselawat, Allah juga berselawat. Cuma bagaimana caranya berselawatnya Allah kepada Rasulullah? Apakah sama dengan cara kita berselawat kepada Rasulullah? Tentu beda. Bagaimana caranya Allah berselawat pada Nabi kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam. Jadi selawatnya Allah bagaimana? Memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Buat siapa? Buat seluruh yang ada di alam dunia ini, bukan manusia doang, tetapi yang ada di alam dunia ini semuanya diberikan rahmat oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Subhanallah. Kebiasaan orang-orang Arab, Bu, itu kalau bayi lahir itu kebiasaannya adalah anaknya itu setelah disusuin oleh ibu yang melahirkannya, ibu kandungnya, maka anaknya ini dicarikan ibu susu. Zaman dulu, zaman waktu Rasulullah lahir, itu banyak emak-emak yang pada ngapain? Yang pada kuli. Kuli apa? Kuli netain. Kuli, Bu. Kuli netain. Kuli nyusuin. Buat siapa? Bayi-bayi yang baru lahir. Apa tujuannya? Untuk menjadikan anak itu mandiri. Subhanallah. Singkat cerita, Rasulullah SAW kan lahir, kita tahu nggak punya bapak ya, Bu ya, nggak punya bapak Rasulullah lahir. Di satu siapa tahu Rasulullah ibunya yang wafat. Saat Rasulullah lahir, subhanallah, itu yang namanya pamannya, siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu kan nggak beriman kepada Allah. Abu Lahab sampai wafatnya
beriman kepada Allah, nggak percaya dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab waktu Rasulullah lahir itu kan pamannya, girang banget tuh ponakannya lahir. Saking girangnya Abu Lahab, maka ia membebaskan seorang budak. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Sebagai duit 20.000. Saat Rasulullah lahir dan ibunya mencari ibu susu, Bunda Siti Aminah mencari ibu susu, maka Abu Lahab girang mendengar ponakannya lahir, maka Abu Lahab sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibatul. Oh iya ya tuh, nggak dapat 20.000, agak dapat ya. Ibu susunya yang pertama, lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab. Kenapa? Saking girangnya keponakannya lahir ke dunia, karena tahu siapa ini yang lahir ke dunia, ini Abu Lahab. Dan subhanallah, dibebaskanlah Suwaibatul Aslamiyah oleh Abu Lahab, maka menyusukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu susunya Nabi yang pertama. Sama kayak adik saya, Bu. Adik saya juga punya ibu susu, namanya Mabona. Ibu dari almarhumah Ustazah Rohaya. Netek, Bu. Makanya nih kalau ibu-ibu ada yang anaknya menyusu asik kepada ibu yang lain, dan di saat disusuin keluar esunya, kalau dalam kitab Fathul Mu'in, 5 kali netek, sekali netek kenyang, 5 kali netek, maka jadilah ibu susu. Maka kalau udah jadi ibu susu sama ibu susunya kagak batal, sama ibu susu kagak batal, kagak boleh kawin. Terus sama anaknya ibu susu kagak batal, sama cucunya ibu susu kagak batal, makanya kagak boleh kawin. Maka Aji Purkon adik saya sama Ustazah Rohaya kagak batal. Aji Purkon kalau senang misalnya sama mame kagak boleh. Kenapa? Karena sesusuan sama neneknya, nggak batal. Itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in ya, Bu ya, 5 kali nyusu, sekali nyusu kenyang. 5 kali nyusu, sekali nyusu kenyang, maka jadilah ibu susu. Tapi ada fikih yang lain mengatakan enggak 5 kali, sekali nyusu keluar kenyang, tahap, maka jadilah ibu susu. Maka kalau ibu susu berarti harus diingat enggak boleh kawin sama keturunannya, maka tidak batal. Tuh. Maka Abu Lahab membebaskan Suwaibatul Aslamiyah, seorang budaknya, untuk menyusukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, singkat cerita lagi nih, apa yang menyebabkan Allah bersolat pada Nabi dengan memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu susunya Rasulullah siapa? Ya, Halimatus Sa'diyah. Gak dapat sebelum ngomong dari awal. Iya, sebelum surat ngomong dijawab, itu gak dapat ya. Ya, kan minta sendiri sama Rijal, sama Roni ya. Ibu susunya yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimatus Sa'diyah hidup di gunung, ya, negara Arab, negara yang kering, tapi Halimatus Sa'diyah ini adalah rakyat yang sangat miskin, paling miskin pada saat itu. Karena orang-orang Arab gunung pada turun dari gunung kemana? Lari ke kota Mekah untuk apa? Buat kuli netein orok pada. Ya, tapi kuli netein orok kagak begini-gini banyak, bukan ada. Ya, sama berjejer gitu ya. Nah, subhanallah, dari sekian banyak ibu-ibu yang mau nyusuin, mau kuli netein, subhanallah, ya, hanya Halimatus Sa'diyah aja yang paling susah. Kenapa? Turun dari gunung karena mohon maaf, kendaraan pada saat itu kan ada ontak ya, Bu. Kagak ada Grab car, nggak ada. Ojek online kagak ada. Bor-bor ojek online, sepeda ontel aja kagak ada. Waktu itu kendaraan cuma ontak.
Ya cuma onta. Turun diantar sama suaminya Bu. Untuk kemana? Untuk kuli netain ke kota Mekah. Begitu turun karena ontaknya kurus banget. Ya ontanya kurus, ngapa? Kurang makan. Namanya juga di padang pasir, ya. Air juga kan susah, ya. Maka ini ontanya kurus banget, ditunggangin juga jalannya pelan-pelan banget. Maka menyebabkan ibu-ibu yang udah pada turun dari gunung duluan tuh, yang badannya pada sehat, onta-ontanya juga pada kuat ditaekin, sampai di kota Mekah mereka udah pada dapat tuh buat nguliin anak-anak bayi yang baru lahir untuk netein. Tapi Halimatus Sa'diyah begitu sampai kota Mekah terlambat. Kenapa? Karena tunggangannya kurus, jadi nggak bisa kencang itu si ontaknya, menyebabkan ya nggak dapat apa-apa. Ternyata cuma satu bayi yang nggak ada satupun yang pada mau untuk menyusui bayi itu. Kenapa? Karena memang dikatakan ini anak yatim, kami tidak bisa membayar upah yang lebih dari yang lainnya. Pada mundur, nggak pada mau nyari yang gedean gajinya, kan begitu Bu? Iya. Maka subhanallah, karena itu terlambat, qadarullah akhirnya bertemu kepada Rasulullah. Tapi apa yang menyebabkan begitu Halimah melihat wajah Rasulullah? Subhanallah, terpancar cahaya. Terpancar cahaya. Ibu kalau baca lagi kan ada anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta. Tahu nggak Bu? Cahaya bulan purnama di saat Rasulullah lahir, pada saat itu terangnya bukan terang kayak bulan purnama sekarang, tapi terang banget. Sampai-sampai orang mengatakan pada saat Rasulullah lahir dianggapnya hari kiamat. Kenapa? Karena jam 4 pagi menjelang fajar itu kayak waktu siang. Maka orang-orang menyangka jangan-jangan kiamat nih, orang waktu malam kok terang benderang kayak begini. Kenapa? Karena Rasulullah lahir, begitu lahir Rasulullah memancar cahaya dari wajahnya sampai menerangi seluruh kota Syam pada saat itu. Dulu kota Syam cuma atuk Bu. Dulu kota Syam cuma atuk, tapi sekarang udah pecah menjadi 4. Ini ulah siapa? Orang-orang Yahudi. Dulu Syam cuma atuk, Syam doang. Ya Syam doang. Sampai ke Palestina, Lubnan, Yordan, itu Syam semuanya. Ya sekarang udah terpecah. Nah subhanallah, maka cahaya Rasulullah itu luar biasa. Bulan purnama kalau kita belah dua, bulan purnama kalau kita belah dua, separuh dari bulan purnama itu adalah cahaya Rasulullah SAW. Separuhnya. Terus dari yang setelah kita bagi dua, itu subhanallah cahayanya Nabi Yusuf alaihissalam. Gantengnya juga Nabi Muhammad setengah dari bulan purnama. Dari setengah dibagi dua, gantengnya Nabi Yusuf tuh berapa jadi? Seperempat ya? Seperempatnya lagi berarti sepertiga, berarti Bu. Sepertiganya lagi ini adalah cahaya yang menerangi alam dunia ini. Subhanallah. Maka begitu Halimatus Sa'diyah melihat bayi ya yang luar biasa, begitu melihat, memandang, langsung jatuh cinta, memandang wajah Rasulullah yang bercahaya. Maka Halimah menerima bayi ini ya untuk disusukan oleh beliau. Setelah itu dibawalah Rasulullah SAW oleh Halimatus Sa'diyah beserta suaminya. Apa yang terjadi Bu? Subhanallah, Halimatus Sa'diyah juga punya bayi. Halimah punya bayi. Halimah punya bayi yang juga usianya sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah juga punya bayi Bu, yang masih minum ASI. Halimatus Sa'diyah
Dan begitu mengambil Rasulullah mohon maaf karena kering kerontang kampungnya, yang kedua kontaknya juga kurus, terus mohon maaf Halimatus Sa'diyahnya juga kurang dari makanan ya. Tapi subhanallah, begitu Rasulullah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah, subhanallah bu, kagak pakai tuh Halimatus Sa'diyah tetenya pakai disuntik silikon, langsung bus. Bener, ini saya ambil dari kitab Samirul Mu'minat. Begitu Rasulullah diambil oleh Halimatus Sa'diyah untuk menjadi anak asuhnya, anak susunya, subhanallah ya, ini yang buat nyusuinnya ini yang tadinya, kalau kata saya mah apa yang namanya, bukan kimpeng ya, kimpeng bukan kempes, emang ban kempeng, hah? Ya kimeng, ya kimeng, ya kimeng, dan biasa emak-emak udah umur 56 tahun mulai ada kimeng tuh ya. Subhanallah, begitu baru digendong dan mencintai Rasulullah, langsung bu nggak pakai disilikon, langsung gede dan langsung air susunya memancar. Tuh tandanya apa? Allah yang memberikan rahmat kepada Rasulullah untuk makhluk Allah yang ada di alam dunia ini, yang ada di seluruh alam ini. Itu Allah, caranya Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, langsung ininya gede, langsung memancar air asi, air susu. Subhanallah. Lalu bawa pulang kan, ini mau dibawa pulang, momongannya bawa pulang, Rasulullah bawa pulang. Subhanallah, antak yang tadinya kurus langsung gagah otaknya, jejak langsung gagah otaknya. Subhanallah, itu apa? Tandanya Allah berselawat memberikan rahmat kepada Rasulullah yang tadinya otaknya kurus jadi gemuk. Subhanallah, ditaikin ya, begitu onta ditaikin bu, subhanallah, kanan kiri tandus ya, tandus, ada pukunan kecil juga, masya Allah. Begitu dilewati oleh Rasulullah, kali yang tadinya kering langsung ada airnya, pukunan yang tadinya mati langsung seger lagi. Apa itu tandanya? Tandanya Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan cara memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, masih banyak contoh-contoh yang lain. Itulah caranya Allah berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Allah doang yang berselawat ibu, tapi wa malaikatihi wal malaikatahu ya. Kalau itu baca satu, innallaha malaikatahu, dan malaikat juga, para malaikat jamak karena malaikatahu, para malaikat juga semuanya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apakah sama caranya malaikat, para malaikat berselawat kepada Nabi kita sama dengan caranya Allah, sama dengan cara kita? Sama enggak? Beda. Kalau kita selawat pada Nabi minimal sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya hajat, baca aja selawat yang banyak. Tapi jangan ibu baca selawat, saya baca selawat 1000 kali, saya pengen punya mobil baru. Boleh ya, boleh aja. Cuma tujuan kita dunia. Boleh silakan. Ya, tapi tujuan kita dunia itu mah baca selawat banyak, pengen punya mobil baru. Ya. Bagaimana caranya para malaikat berselawat pada Nabi kita Muhammad SAW? Yaitulah dengan cara beristighfar. Cara beristighfar. Ya, subhanallah. Makanya kan kita kadang-kadang suka baca tuh bu, kalau habis subuh bu ya, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Itu istighfar malaikat. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Kapan bacanya?
habis sujud. Pintar. Berapa kali? Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur. Ya Allah, tutupilah, ya, tutupilah kejelekan-kejelekan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukupin. Tuh. Cukupin. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih baca nih, setiap habis subuh jangan ditinggalin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Tuh baca. Ya. Insyaallah, ya insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan nutupin aib kita. Kalau Allah buka mabu, aib kita banyak banget. Ya, banyak banget tuh aib kita. Ya, kejelekan-kejelekan kita banyak banget. Ya, tapi Allah tutupin. Allah tutupin. Allahumma jebur. Ya Allah, cukupin umat Nabi Muhammad. Insya Allah ini kita lazimkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan dalam setiap sholat subuh. Setelah sholat subuh. Subhanallah. Ini amalan siapa? Syekh Abdul Qadir, Syekh Tuan Muhammad Saman. Tuh kita baca. Kalau memang itu bagus, baca, nggak apa-apa. Yang penting mah istiqomah. Nah itu caranya malaikat bersalat pada Nabi kita Muhammad SAW, itulah dengan beristighfar. Karena pernah satu ketika di Jabal Qaf, ya, itu para malaikat kumpul semuanya di Jabal Qaf. Untuk apa? Semua para malaikat kumpul di Jabal Qaf, yang subhanallah mereka semuanya pada sujud. Semuanya para malaikat pada sujud di Jabal Qaf. Itu Jabal Qaf kalau kata jarum dijatuhin dari langit ke Jabal Qaf, maka kena malaikat salah satu. Kenapa? Saking padatnya para malaikat di Jabal Qaf. Ngapain? Semuanya sujud. Allah tanya, hei para malaikat, angkat kepalamu. Apa permintaan kamu? Apa kata malaikat? Aku hanya meminta ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bangga deh Bu jadi umat Nabi Muhammad. Bangga kita jadi umat yang terakhir. Ya. Bangga kenapa? Umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad SAW nanti itu masuk surganya belakangan, kita duluan. Ya, kita nanti masuk surganya duluan dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Nabi ada berapa? 25 baik. Nabi ada berapa? Nabi ada 124.000 nabi. Ini ada dalam kitab Rahmatan lil Alamin, sejarah semua isinya. Jumlahnya 124.000 nabi. Banyak kan? Dari 124.000 nabi yang terpilih menjadi rasul, ya 313 ini Bu, maka yang wajib kita ketahui ada 25 yang wajib kita ketahui, bahkan ada dalam Al-Quran yang 25 ini, ya, ada dalam Al-Quran, bahkan namanya ada yang diabadikan menjadi surah Yusuf, surah Ibrahim, ya kan? Nah, di luar 313 ini, mohon maaf, ada namanya Nabi Sam'un. Ayo, siapa yang kenal Nabi Sam'un? Kenal nggak?
ini kita sering lihat, tapi kita nggak nyadar kalau itu adalah perilaku dari Nabi Sam'un. Mana Nabi Sam'un? Nabi Sam'un adalah, mohon maaf ya, mohon maaf, adanya di hutan, yang suka menolong manusia dan makannya juga banyak, badannya juga kuat. Cuman oleh orang-orang sono mereka nyebutnya bukan Sam'un tapi Samson. Samson itu Nabi Sam'un, Bu ya, Nabi Sam'un. Ini yang kita nggak kenal kan, yang ini yang kita nggak kenal. Di antara itu ada Nabi Sam'un, ada Nabi Daniel. Nah kita nggak tahu tuh yang namanya Sam'un di sini udah di Indonesia udah jadi Samson. Bahkan ada Samson kota. Tapi Samson karena diperumpamakan akhlak itu kayak di hutan, jadi kan gitu Bu ya. Iya. Tapi dia baik hatinya sebagai penolong. Ya Bu. Ya Bu. Nah itu kita kembali. Jadi ada nabi yang kita tidak, nabi dan rasul yang tidak kita kenal. Ya. Dari 124.000 nabi yang terpilih menjadi rasul 313. Tapi ada satu sejarah mengatakan dari 124.000 nabi yang terpilih menjadi rasul 315. Ada juga yang mengatakan. Ya. Dari 313 ya yang terpilih menjadi rasul, kalau rasul udah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ya. Nah, dari 313 yang terpilih yang wajib kita ketahui 25 tuh baru tuh 25 dari Nabi Adam, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Harun, Musa, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Alhamdulillah 5 kali 25. Ahlan wa sahlan pada guru kita. Alhamdulillah. Al-Karama Ustazah Haja Tuti Rahmawati MAG akan segera memasuki ruangan. Kita sambut dengan salawat. Ya sama-sama. Ibu dikasih jalan Bu, ya Ustazah langsung aja Ustazah, kasihan dia capek keliling-keliling. Laisa azka minka awslak qattu ya wajah surur ikamlahu sholat. Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5. Siapa-siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu yang mendapatkan gelar ulul azmi. Dari 5 yang teristimewa adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, mohon ridho, datangnya dari hamba Allah yang dhaif. Kalau benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila liqam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.